Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas materi tentang korelasi Cramer. Kita akan bagi materi kita dalam 4 tahapan. Pertama, tentang pengantar uji korelasi Cramer. Kedua, contoh soalnya. Yang ketiga, prosedur uji korelasi Cramer. Dan yang keempat adalah interpretasi hasilnya. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Korelasi Cramer digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel, di mana dua variabel tersebut harus berskala nominal. Masing-masing variabel terdiri dari dua kategori atau lebih. Yang ini menjadi pembeda antara korelasi Cramer dengan korelasi Pi. Jika korelasi Pi, kedua variabel hanya terdiri dari dua kategori saja, tetapi pada Cramer boleh lebih dari dua kategori. Sehingga tabel kontingensi yang digunakan pada uji korelasi Cramer adalah kontingensi R kali C, atau bisa juga menggunakan kode yang lain. Tabel Cramer R kali C sebagaimana kita tampilkan, ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini baris ketiga, dan yang bawah ini ada baris ke R. Selanjutnya ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan ini adalah kolom ketiga, serta ini adalah kolom ke C. Sehingga tabel ini terdiri dari R baris dan C kolom. Rumus yang digunakan untuk menguji signifikansi korelasi Cramer adalah uji chi-square, di mana chi-square itu adalah sigma FO dikurangi FE yang hasilnya dikuadratkan lalu dibagi FE. FO itu adalah frekuensi amatan yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencacahan. Sementara FE itu adalah frekuensi harapan yang diperoleh dari hasil perhitungan, di mana FERC yaitu sel pada baris ke R dan kolom ke C itu adalah hasil perkalian dari jumlah total nilai pada baris ke R dikalikan total nilai pada kolom ke C dibagi total sampel. Adapun rumus korelasi Cramer yang digunakan adalah V sama dengan akar dari Chi kuadrat dibagi N kali K min 1. Apa itu K? K adalah banyaknya baris atau banyaknya kolom yang mana yang paling kecil. Jadi jika barisnya terdiri dari 4 lalu kolomnya 5, maka K-nya adalah 4. Tetapi jika barisnya 5 lalu kolomnya 3, maka K yang digunakan adalah 3. Berikutnya kita tampilkan contoh soal korelasi Cramer. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah lokasi tempat tinggal berhubungan dengan pilihan bentuk pembelajaran. Sebagai sampel diambil 90 orang secara random. Nah, datanya ditampilkan pada tabel berikut. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa 90 orang sampel ini terdiri dari 49 orang siswa yang berasal dari desa, 41 orang yang berasal dari kota, dan di antara tersebut 31 orang menyatakan memilih pembelajaran secara luring, 30 secara daring, dan 29 dalam bentuk pembelajaran gabungan atau mixed learning antara luring dan daring. Selanjutnya, jika kita lihat lebih rinci, siswa yang berasal dari desa yang memilih pembelajaran secara luring terdiri dari 23 orang. Sementara siswa dari desa yang memilih daring itu sebanyak 9 orang. Dan siswa dari desa yang memilih mix itu sebanyak 17 orang. Berikutnya, siswa dari kota yang memilih luring ini sebanyak 8 orang. Sementara yang memilih daring sebanyak 21 orang. Sedangkan pada kelompok gabungan sebanyak 12 orang siswa dari kota yang memilihnya. Selanjutnya, jika menggunakan taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Kita akan bahas pada prosedur uji korelasi Cramer. Bagaimana prosedur ujinya? Ada 7 tahap prosedur uji Cramer secara manual. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis atau dugaan awal. H0 adalah tidak ada hubungan
antara tempat tinggal dengan pilihan pembelajaran. Sementara H1-nya adalah ada hubungan antara tempat tinggal dengan pilihan pembelajaran. Yang kedua adalah taraf signifikansi. Kita gunakan alfa sebesar 5% atau 0,05. Sementara statistik ujinya kita menggunakan signifikansi korelasi Kramers menggunakan chi-square. Berikutnya, komputasi. Pada tahap inilah yang membedakan antara pengerjaan secara manual dengan pengerjaan menggunakan software. Jika dilakukan secara manual, maka perhitungan-perhitungan ini dilakukan secara manual atau berbantuan kalkulator. Dari data ini, perhatikan angka yang warna hitam itu adalah data yang diperoleh dari soal. Sementara yang warna merah ini adalah frekuensi harapan yang diperoleh melalui perhitungan. Contohnya, untuk frekuensi harapan pada kelompok siswa yang berasal dari desa dan memilih bentuk pembelajaran secara luring diperoleh dari banyaknya siswa yang memilih belajar secara luring, kemudian dikalikan banyaknya siswa yang berasal dari desa, lalu dibagi banyaknya sampel total. Sehingga hasilnya adalah 31 kali 49 dibagi 90. Hasil akhirnya adalah 16,88. Sehingga frekuensi harapan untuk sel siswa dari desa yang belajar secara luring adalah 16,88. Demikian caranya untuk kelompok siswa dari desa yang memilih belajar secara daring, mix, kemudian kelompok siswa dari kota secara luring, dan kelompok siswa kota secara daring, dan juga kelompok siswa dari kota yang memilih mix. Bisa dicari seperti contoh yang kita tampilkan. Selanjutnya, hasilnya kita substitusikan pada persamaan chi-square, di mana chi-square adalah FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. FO itu yang warnanya hitam di atas, yaitu 23, kemudian dikurangi FE itu yang warnanya merah 16,88, lalu dikuadratkan dan dibagi FE 16,88. Selanjutnya kita tambahkan dengan sel yang selanjutnya, yaitu FO-nya 8 dikurangi FE-nya 14,12, lalu dikuadratkan dibagi 14,12, ditambah 9 dikurangi 16,33 kuadrat dibagi 16,33, dan seterusnya, sehingga total 6 sel ini dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah nilai chi-square sebesar 12,31. Selanjutnya kita tentukan daerah kritis atau daerah yang diperoleh dari tabel. Adapun derajat kebebasan atau DF atau juga V yang kita gunakan untuk uji korelasi Kramers adalah R dikurangi 1 kali C dikurangi 1, dimana kita ketahui R itu adalah banyaknya baris dan C adalah banyaknya kolom. Pada tabel kontingensi di atas, barisnya sebanyak 2, kolomnya sebanyak 3, sehingga DF-nya adalah 2 dikurangi 1 kali 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2. Berikutnya, kita tentukan nilai chi kuadrat dengan alfa 0,05 dan derajat kebebasan 2. Sahabat semua bisa memanfaatkan tabel statistika yang sudah saya sediakan. Silahkan diunduh, lalu silahkan klik pada tombol tabel chi-square. Nah, pada kolom taraf signifikansi silahkan dimasukkan taraf signifikansinya. Pada soal ini taraf signifikansinya adalah 0,05. Kemudian derajat kebebasannya silahkan dimasukkan di sini. Pada contoh soal ini derajat kebebasannya adalah 2 dan kita peroleh nilai chi-square-nya sebesar 5,99144,547. Kita ambil 3 digit di belakang koma, sehingga kita dapatkan di sini kita tuliskan chi
square untuk 0,05 dengan derajat kebebasan 2 adalah sebesar 5,991. Selanjutnya, keputusan ujinya, karena chi kuadrat observasi nilainya adalah 12,31, maka angka ini lebih dari chi kuadrat tabel, di mana chi kuadrat tabelnya adalah 5,991. Oleh karena itu, maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah ada hubungan yang signifikan antara tempat tinggal dengan pilihan bentuk pembelajaran. Siswa yang berasal dari desa cenderung memilih pembelajaran secara luring atau offline, sedangkan siswa yang berasal dari kota cenderung memilih pembelajaran secara daring. Lalu selanjutnya kita interpretasi hasil uji korelasi Kramers-nya. Karena kita sudah dapatkan chi kuadrat atau chi square, maka koefisien Kramers itu bisa kita cari menggunakan formula sebelumnya, di mana V adalah akar dari chi kuadrat dibagi N kali K dikurangi 1, sama dengan akar 12,31 dibagi 90 kali 2 dikurangi 1. Hasil akhirnya adalah 0,37. Selanjutnya, korelasi ini bisa kita interpretasikan dengan mengacu tabel atau kolom yang ada di sebelah kanan. Ini hanya salah satu contoh tabel interpretasinya. Pada tabel ini, angka 0,37 berarti berada pada baris yang ketiga. Sehingga bisa kita katakan bahwa hubungan antara tempat tinggal dengan pilihan pembelajaran itu cukup kuat. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.